Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat di mana kita belajar firman Tuhan yang berdasarkan kitab suci dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada edisi yang ke-12. Kita akan mengawali dengan soal nomor 25. Apakah yang dimaksud dengan penyataan bahwa Yesus Kristus adalah pusat kitab suci? Pusat kitab suci adalah Yesus Kristus. Itu diungkapkan dengan kata-kata Yesus Kristus adalah pusat kitab suci. Oleh karena itu, Perjanjian Lama harus ditafsirkan berdasarkan Dia. Perjanjian Lama menubuatkan dan mempersiapkan jalan kedatangan Mesias. Perjanjian Baru memberitakan aktivitas Yesus pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Saudara dan saudari yang terkasih, menurut pemahaman Kristiani, tujuan utama kitab Perjanjian Lama adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, Perjanjian Lama sesungguhnya adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus. Hal ini bersesuaian dengan apa yang diajarkan Kristus sendiri. Misalnya apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai dengan 40. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudaraku, dalam nas di atas Tuhan Yesus mengarahkan orang-orang Yahudi yang tidak menganiaya Dia dengan nasihat yang menohok. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berusaha dengan teguh memegang hukum-hukum Musa atau kitab-kitab Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Maka Yesus kemudian mengoreksi kesalahan mereka, yaitu bahwa tidak ada gunanya orang membaca kitab suci jikalau orang itu tidak mau percaya kepada Dia. Karena kitab suci adalah kesaksian untuk Mesias, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Seringkali orang salah mengerti dan beranggapan bahwa dengan membaca kitab suci saja orang sudah cukup diberkati, dan kemudian merasa tidak perlu untuk datang kepada Yesus, tidak ingin menyembah Kristus, tidak mau untuk percaya kepada Dia. Maka apa yang dilakukannya itu sungguh-sungguh merupakan kesia-siaan saja. Pernyataan Tuhan ini semakin diperjelas di dalam pengajarannya, yaitu setelah Tuhan bangkit, di mana Tuhan mengatakan kepada para murid yang dijumpainya dengan kata-kata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tertulis di dalam Lukas 24 ayat 44. Saudara dan saudariku yang kekasih, Yesus sebagai pusat kitab suci artinya khususnya kitab suci Perjanjian Lama harus ditafsirkan berdasar Sang Putra Allah, yaitu harus merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Lama bukanlah kitab yang berdiri sendiri dan lepas dari Perjanjian Baru, karena keduanya sama-sama bersaksi tentang Yesus Kristus. Perjanjian Lama digenapi di dalam Kristus. Penjelmaan Sang Putra Allah menjadi manusia
merupakan penyataan Allah yang penting dan merupakan pusat seluruh sejarah keselamatan. Saudara dan saudari terkasih, begitulah kitab suci merupakan satu kesatuan. Firman Tuhan ini diawali dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Semuanya harus dipahami berdasarkan Kristus. Semua harus menunjuk pada karya keselamatan Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan Kristus adalah pusat kitab suci. Semoga Tuhan mengaruniakan hikmat untuk kita semuanya, untuk kita terus percaya dan berpaut kepada Dia. Sampai jumpa. Amin.